汉语很难，真的吗？大家好，欢迎来到汉语基础课，我教大家。以前我们想学习续课. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin tentang meminta izin. Masih sama saya Tasya, kita akan mulai belajar lagi tentang cara mengajak dan meminta izin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara mengajak, kalau sekarang kita belajar gimana sih caranya minta izin supaya kita bisa ikut ajakan dari teman kita itu. Momen kai siapa? Yuk kita mulai. 第二课 问许可, 问许可 itu artinya meminta izin. Nah, apa sih kata yang kita perlukan untuk meminta izin? Yaitu kata 可以, 可以. Oke, namun sebelum kita lanjut dengan materi kita mau coba review dulu untuk pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran yang sebelumnya adalah tentang mengajak, ya kan? Yaitu ada kata 邀请 dan 约. Kalau 邀请 digunakan untuk formal situation atau dalam situasi yang formal, sementara 约 itu untuk keadaan yang informal atau dalam keadaan yang santai. Makanya kata 邀请 sendiri ini bisa diartikan sebagai mengundang, sementara 约 itu diartikan sebagai mengajak. Nah, ini adalah dua contoh dari kalimat yang menggunakan 邀请 dan juga 约. Pada kalimat yang pertama, kita menggunakan kata 邀请. Jadi kalimatnya adalah 我想邀请你吃晚饭怎么样? 我想邀请你吃晚饭怎么样? Saya ingin mengundang kamu untuk makan malam. 怎么样? Bagaimana? Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan kata 邀请, jadi ingat ya, kita punya selain belajar bahasa, kita juga belajar yang namanya budayanya. Bahwa penggunaan 邀请 ini berarti kita yang mentraktir. Kita yang mengajak, berarti kita pula yang mentraktir. Sementara penggunaan kata 约 yang di bagian bawah ya, 我想约你吃晚饭怎么样? 我想约你吃晚饭怎么样? Saya ingin mengajak kamu untuk makan malam. Gimana? Nah, penggunaan 约 ini itu lebih santai. Jadi kayak ya mungkin kita hangout bareng, itu kita menggunakan kata 约. Dan menggunakan kata 约 bukan berarti kita yang harus cingke, kita yang harus traktir, enggak. Tapi kita bisa bayar sendiri atau patungan. Tapi yang jelas ini bukan mengenai traktir-mentraktir. Oke, berikutnya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah tentang respon atau bagaimana kita akan menerima atau menolak dari ajakan tersebut, ya kan? Untuk menerima, jangan lupa kita punya 4 kata, ada kata 好吧, 行, 太好了, 有时间. 好吧, oke. Atau baiklah, 行, oke. 太好了, 太好了itu kalau kamu tuh menerima ajakan itu dengan super sukacita. 太好了, 有时间, oke, saya ada waktu, ya. Sementara untuk menolak ajakan tersebut, kita bisa menggunakan kalimat pada tabel yang sebelah kanan. Ada kata 对不起 yang artinya mohon maaf. 不好意思 juga artinya ya mohon maaf. 太可惜了, sayangnya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita diajak kemudian lalu respon kita adalah, oh sayangnya, nah itu udah hampir pasti nggak bisa ikut. Dan yang terakhir adalah 没有时间, 没有时间, nggak punya waktu. Berarti dia menolak ajakan tersebut. Nah, sekarang balik lagi pada kalimat atau pada kata yang kita gunakan untuk meminta izin, yaitu kata 可以. Nah, kata 可以 ini artinya adalah boleh. 可以, 我可以, saya boleh. 我可以, 你可以, kamu boleh. Jadi kita menggunakan kata 可以 yang artinya adalah boleh. Nah, sebagai polanya, sebagai pola kalimatnya, kita menggunakan pola yang sangat mudah ini ya. 可以 plus kata kerja plus ma di belakang kalimatannya. 可以 plus kata kerja plus ma, ya. Ma jangan lupa ada ma di belakang kalimat tanya, berarti artinya adalah apakah. Nah, ini merupakan sebuah kalimat tanya yes or no question, sebutannya kayak gitu. Kalimat tanya iya atau tidak. Artinya, apakah boleh titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya itu nanti diisi sama kata kerja yang kegiatan apa yang kita minta kepada orang lain untuk mengizinkan kita mengerjakan hal tersebut. Nah, sekarang ada contohnya nih. Oke, ada contohnya di sini ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perempuan berkata, ada simbol atau ada gambar pena, ada gambar pensil, ada gambar pensilnya di situ. Kalimatnya adalah 我可以借你的铅笔吗？我可以借你的铅笔吗？ Apakah saya boleh untuk meminjam pensil kamu?
Jadi kata cie itu artinya adalah meminjam. Qianbi artinya adalah pensil. Pensil. 我可以借你的铅笔吗? Apakah saya boleh meminjam pensil kamu? Berikutnya, berikutnya masih dengan gambar yang mirip juga, namun di sini adalah benda yang dibicarakan itu berbeda, yaitu sebuah buku. Oleh karena itu kalimatnya menjadi 我可以借你的书吗?我可以借你的书吗? Ada yang bisa menebak apa artinya? Apakah saya boleh meminjam buku kamu? Kalau yang tadi 铅笔 artinya pensil, sekarang 书 artinya buku. 我可以借你的书吗? Apakah saya boleh meminjam buku kamu? Berikutnya ya. Pada kalimat yang berikutnya. Oke, di sini ada seorang anak ya. Kemudian ada gambarnya juga. Kalimatnya adalah 老师请问. Jangan lupa, 请问 adalah sebuah kalimat yang kita sampaikan sebelum kita bertanya. 老师请问我可以去厕所吗?老师请问我可以去厕所吗?老师请问, 老师 saya mau tanya. saya 可以 boleh 去 pergi 厕所 厕所 itu artinya toilet. Ma apakah? Artinya apakah saya boleh pergi ke toilet? Ya, ini merupakan kalimat yang bagus sekali, bisa dijadikan kalimat di dalam kelas ya selama pelajaran. 老师请问我可以去厕所吗? 老师 saya mau nanya, apakah saya boleh pergi ke toilet? Kalimat yang berikutnya. 老师请问, masih sama seperti tadi. 老师请问我可以喝水吗? 老师 saya mau tanya, apakah saya boleh untuk 喝水? 喝 artinya minum, 水 artinya air. Jadi boleh nggak saya minum? 老师请问我可以喝水吗? Pak Guru, Bu Guru, saya mau nanya, apakah saya boleh minum? Huita. Nah, kalau tadi bertanya, sekarang adalah waktunya kita untuk menjawab. Untuk menjawab, tentu saja kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kita memberi izin ataupun tidak memberi izin. Untuk memberi izin, kita cukup bisa bilang, 可以, yang artinya boleh. Aku boleh ini nggak? 可以, boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, maka ucapkan 不可以, 不可以, berarti tidak boleh. Kita punya contoh di sini ya. 老师请问我可以回家吗? 老师请问我可以回家吗? 老师 saya mau tanya, apakah saya boleh pulang? 回家 artinya adalah pulang ke rumah. Kemudian 老师nya mengucapkan 可以, berarti boleh. Untuk berikutnya. Nah, ini sering banget nih dilakukan oleh siswa-siswa ya. 上课的时候可以吃吗? 上课的时候可以吃吗? Ketika sedang belajar, apakah boleh makan? Atau apakah boleh makan ketika belajar? Jawabannya sudah pasti ya. 上课的时候不可以吃,不可以吃. Ketika sedang belajar atau ketika sedang belajar di kelas, tidak boleh makan. Nah, di sini ada yang menarik dalam kalimat ini ya. Kita menemukan satu yufa. Apa itu yufa? Yaitu tata bahasa atau disebut juga dengan grammar. Nah, kita menyebutkan kata 的时候 yang berwarna biru itu artinya adalah ketika, saat, sewaktu. Kalimatnya 上课的时候可以吃吗? 上课的时候可以吃吗? Kalau kalian dapat lihat di layar kalian, 上课 itu merupakan kata kerja. 的时候 yang artinya adalah ketika, 可以吃吗? Nah, itu adalah keterangan sambungannya ke belakang. Fokus dari IFA, fokus dari tata bahasanya di sini adalah pada kata 的时候nya. Jadi kata kerja plus 的时候. Jangan terbalik. Kata kerjanya dulu plus 的时候. Ya, kalau kita mau menyebutkan ketika hujan, ketika makan, ketika sedang belajar, ketika sedang menyetir dan lain sebagainya, itu yang disebutkan duluan, baru dilanjutkan dengan kata 的时候. Oke, di sini ada kalimat lagi ya. 妈妈爸爸我可以去 Mary 的生日派对吗? 妈妈爸爸我可以去 Mary 的生日派对吗? Mama papa, ayah ibu, 我可以
saya boleh pergi kemana? Mary the Shengre Pai Tui. Mary ini nama orang ya. Shengre Pai Tui. Kalau kamu masih ingat pada bab yang sebelumnya, Shengre Pai Tui itu artinya adalah pesta ulang tahun. Jadi, Mah, Pah, apakah saya boleh pergi ke pesta ulang tahunnya Mary? Nah, ayahnya bilang, ni kei qu. Ni kamu kei boleh qu pergi. Iya, kamu boleh pergi. Tapi mama bilang, bu kei. No way, gak boleh. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Anak-anak perempuan diizinkan sama ayahnya tapi dilarang sama ibunya. Komen di bawah. Oke, next. Ya, di sini digambarkan ya ada anak dan ayahnya. Anaknya bilang, Pa, Hashan yue wo ichi youyong. 我可以跟他一起游泳吗？爸，Hasan yue 我一起游泳。Pa Hasan yue mengajak yue wo mengajak saya ichi ada di kosakata yang sebelumnya ya bersama-sama ngapain yoyong berenang. Jadi Pa Hasan ngajak aku berenang bareng. 我可以跟他一起游泳吗？ Ma di belakang kalimat tanya dulu ya. Apakah saya boleh ken dengan ta dia ichi bersama-sama yoyong berenang. Jadi apakah saya boleh bersama-sama dia berenang bersama? Gitu ya. Terus kata papahnya, 不可以 不可以 你生病了 你生病了 不可以 nggak boleh 你生病了 kamu lagi sakit. Padahal dia kepengen banget ya, kasihan. Nah, di sini kita ketemu grammar lagi ya. Yufa, tata bahasa. Pada kalimat Pa Hasan yue wo ichi youyong. Hasan yue wo ichi youyong. Pa Hasan mengundang saya ichi youyong. Bersama-sama berenang. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan ngomongnya kata kerjanya dulu ya. Makan bersama-sama. Pergi bersama-sama. Belajar bersama-sama. Sementara dalam bahasa Mandarin itu kebalikannya. Kata bersama-samanya dulu baru diikuti oleh kata kerjanya. Jadi kata ichi-nya dulu plus kata kerja. Ichi-nya dulu baru kata kerja yang disebutnya ya. Ichi youyong, bersama-sama berenang. Ichi qu, bersama-sama pergi. Ichi shuixi, bersama-sama belajar. Caranya begitu, jangan terbalik. Oke, ini adalah yufa yang kedua, yang berikutnya. 我可以跟他一起游泳吗？我可以跟他一起游泳吗？ Apakah saya boleh dengan dia ichi bersama-sama yoyong berenang apakah? Nah, fokus dari tata bahasa yang ini adalah ken titik-titik ichi. Ken titik-titik ichi. Jadi subjek 1 plus ken subjek 2 plus ichi plus kata kerjanya. Seperti itu. Oke, jadi subjek satunya adalah kita, subjek duanya itu adalah orang yang akan kita ajak pergi bersama. Plus kata kerja yang di belakang. Nah, ini adalah kosakata tambahannya, yaitu ti cucu yang artinya bermain sepak bola. Yang kedua, trang artinya lembar. Yang ketiga, piao artinya tiket. Yang keempat, ting artinya mendengar. Yang kelima adalah in yue hui yang artinya adalah konser musik. Liansi. Nah, kita akan coba untuk latihan, tapi latihan ini akan saya lempar atau akan saya bagi ke dalam video yang lain ya. 谢谢大家，再见。